Halo guys, melanjutkan spoiler Wang Ling lagi. Tapi sebelum itu Mimin ada kabar gembira, yaitu Radega Immortal akan tayang lebih awal pada hari Minggu malam Senin jam 6. Tapi khusus pengguna Super VIP. Tidak perlu resah. Bagi yang mau nonton awal juga bisa gabung grup Telegram. Linknya ada di bawah deskripsi video ini. Namun jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan subscribe. Dan tonton video ini sampai akhir dulu baru gabung. Baiklah kalau begitu. Setelah Wang Ling melihat Yunfei menemui Qiu Shiping untuk melepaskan batasan pada dirinya, dia langsung menuju tempat Yunfei berada. Sementara Qiu Shiping meminta Yunfei menyebutkan siapakah yang menaruh batasan itu sebelum dia mencoba menghapusnya. Namun Yunfei mengatakan akan memberitahunya setelah Qiu Shiping menghapus batasan tersebut. Kemudian Qiu Shiping berusaha untuk melepaskan batasan itu. Qiu Shiping sangat senang karena mengetahui bahwa ini adalah batasan kuno. Oleh karena itu dia segera mengeluarkan darahnya untuk memecahkan batasan. Namun tiba-tiba iblis kekelawar muncul yang segera mengagetkan Yunfei dan Qiu Shiping. Begitu iblis kekelawar muncul, dia langsung menelan jiwa Yunfei. Setelah itu dia memblokir serangan Qiu Shiping dan ingin melarikan diri. Melihat itu, Qiu Shiping menciptakan naga yang memblokir pelariannya dan bisa menyadari bahwa binatang ini mempunyai tuan. Dengan situasi terpojokkan ini, iblis kekelawar menelan inti Yunfei. Ini menyebabkan ukuran iblis kekelawar menjadi lebih besar dan membelah diri menjadi koloni besar, lalu menciptakan tornado besar yang segera melancarkan serangan gelombang suara pada naga kabut itu, dan iblis kedua melesat melarikan diri. Namun itu masih sia-sia dan Qiu Shiping langsung merantai tubuh iblis kekelawar. Dia juga memasak iblis kekelawar untuk menjadikan Qiu Shiping sebagai tuannya. Iblis kekelawar hanya tertawa dan melancarkan serangan jiwa. Qiu Shiping memblokirnya dengan pelakat kayu. Ini juga menyebabkan antusiasnya untuk mencuri iblis kekelawar semakin kuat. Namun tindakan itu langsung ditekan oleh kemunculan Wang Ling dan membebaskan iblis keduanya. Melihat kemunculan Wang Ling, Qiu Shiping secara alami berhati-hati dan berkata kalau dirinya hanya bercanda untuk mencuri iblis kedua dan berharap Wang Ling melupakan masalah ini. Namun belum juga selesai bicara, dia melihat mata merah Wang Ling bersinar. Qiu Shiping segera mengambil tindakan dan menciptakan 8 kabut untuk menyerang lebih dulu. Wang Ling melihat itu berkata sembari melepaskan kesadaran ekstrimnya, hancurkan. 8 kabut langsung hancur dan petir merah terus menembak. Melihat momentum itu, Qiu Shiping langsung mengeluarkan pelakat kayu sebelumnya dan akhirnya bentrokan terjadi. Pelakat kayu berakhir hancur dan petir merah menghantam Qiu Shiping hingga dia memuntahkan darah. Tapi dia tidak mati karena ada harta spesial melindunginya. Dia langsung melarikan diri. Wang Ling terkejut dia tidak mati di bawah serangan kesadaran ekstrimnya. Wang Ling segera menyusulnya dan Qiu Shiping berkata dipenuhi penyesalan. Rekan kultivator, kamu dan aku tidak punya dendam. Kenapa kamu harus membunuhku? Kemudian Qiu Shiping beralasan tidak mempunyai niat jahat. Hanya saja batasan kuno sangat penting untuknya. Agar Wang Ling tidak membunuhnya, dia juga memberitahu Wang Ling cara membentuk jiwa yang baru lahir tanpa pil obat pada tahap akhir formasi inti mereka. Dia mengetahui 2 kultivator jiwa yang baru lahir di Gushi. Tempat Gushi ini adalah ketika seseorang mencoba membentuk tingkat jiwa yang baru lahir.
dalam proses mereka diserang iblis, sehingga mereka terperangkap dalam pembentukan jiwa yang baru lahir mereka. Dengan kata lain, mereka gagal, dan jiwa yang baru lahir tidak meninggalkan tubuh, hanya saja tubuhnya memasuki kondisi seperti tertidur. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah mendapatkan bantuan kultivator yang sangat kuat. Jika tidak ada yang membantu, iblis sepenuhnya mengambil alih dan tubuh mereka membusuk. Mendengarnya, Wang Ling tidak jadi membunuh Qiu Siping dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu di mana ada penggarap gusi?" Bagaimanapun tujuan Wang Ling adalah secepatnya naik ke tingkat jiwa yang baru lahir. Setelah itu dia akan kembali ke negara Zhao untuk membantai seluruh keluarga Teng Huyuan dan yang lainnya. Balas dendam 400 tahun yang lalu harus dibayar dengan darah mereka. Kemudian Qiu Siping menceritakan dengan kata-kata penuh manipulasi pada Wang Ling bahwa pembentukan jiwa yang baru lahir adalah guru dan kakak seniornya sendiri. Saat mereka latihan tertutup, Qiu Siping dengan sengaja menyabotase pelatihan mereka. Dan sekarang mereka telah berada di Guxi selama 30 tahun. Berdasarkan perhitungannya, keduanya harus hampir sepenuhnya diambil alih oleh iblis, yang berarti ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil jiwa yang baru lahir mereka dan membaginya nanti. Meski demikian, tempat guru dan kakak senior Qiu Siping dipasang batasan kuno. Namun karena ada Wang Ling, Qiu Siping memberikan plakat giok, salinan dari batasan kuno di pintu masuk. Setelah menganalisisnya, Wang Ling menemukan bahwa itu adalah batasan perlindungan untuk menjaga lokasi. Wang Ling bertanya pada Qiu Siping, tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh dua kultivator jiwa yang baru lahir itu? Qiu Siping menjawab, "Guruku berada di tahap awal jiwa yang baru lahir, dan seniorku baru saja membentuknya. Jika kita dapat membuka gua, maka jiwa yang baru lahir guruku adalah milikmu." Mendengar itu, Wang Ling berkata kalau dirinya perlu memikirkan masalah ini dengan seksama. Qiu Siping juga demikian dan perlu persiapan beberapa hari. Dia dengan hormat tersenyum dan berbalik pergi. Senyum Qiu Siping menjadi dingin. Tanpa dia sadari, Wang Ling telah memerintahkan iblis Suligao mengikutinya. Wang Ling secara alami berhati-hati mengambil tindakan dan keputusan. Lalu Wang Ling kembali menuju kediaman Yun Fei dan kemudian memulai memurnikan bendera larangan kuno yang bertipe serangan, pertahanan, penjaga, pelacak, perangkap, dan pembatasan mematikan. Namun kemampuan Wang Ling terbatas, jadi dia hanya dapat menyempurnakan versi terendah bendera larangan, yaitu 900. Di sisi lain, Suligao terus mengikuti Qiu Siping dipenuhi semangat menjalankan perintah Wang Ling. Dia akan bekerja keras dan tidak akan membantah lagi, dan tidak akan kalah dari iblis kedua, dan harus menjadi nomor 1 di hati Wang Ling, katanya Suligao guys. Saat ini Wang Ling memfokuskan diri untuk membuat batasan tak terhitung jumlahnya di bendera batasan. Pada saat yang sama, dia mengamati gerak-gerik Qiu Siping melalui Suligao. Qiu Siping duduk 2 hari dan bergerak memasuki sebuah gua dengan banyaknya buku di dalamnya. Dia mengambil sebuah gulungan, duduk di meja dan membuka gulungan itu. Suligao yang penasaran maju, tapi batasan segera menyala dan memblokade dirinya, menyebabkan Qiu Siping waspada dan langsung memindai seluruh ruangan dengan kesadaran ilahinya, tapi tidak menemukan apapun. Suligao berusaha melihat kata pada gulungan itu adalah pembatasan kuno.
Setelah itu, Qiu Shiping mengambil 2 pelakat giok dan memulai bermeditasi dengan 2 pelakat giok melayang di depannya. Hingga 5 hari berlalu dari perjanjian 7 hari. Tangan Qiu Shiping membentuk segel dan diarahkan ke dinding, dan tercipta 3 sosok, 1 pak tua, pria parubaya, dan wanita cantik. 2 pria itu adalah guru dan kakak seniornya. Qiu Shiping berkata, "Guru, kakak, aku akhirnya menemukan seseorang yang tahu cara menggunakan batasan kuno. Kalian tidak akan pernah berpikir bahwa aku akan bisa memasuki tempat itu untuk bertemu denganmu lagi. Kali ini harta itu akan menjadi milikku." Terutama Qiu Shiping pada sosok wanita cantik itu. "Aku akan menghidupkanmu kembali, bahkan jika harganya adalah seluruh lautan iblis." Melihat itu semua, Wang Ling membuat keputusan dan akhirnya bendera larangan kuno selesai. Namun bendera terlarang dari silsilah dewa kuno sangat kuat, terutama karena Wang Ling membuatnya dengan 3 batu tinta, yang secara langsung menyebabkan malapetaka yang dahsyat yang disebut pembalasan ilahi. Seluruh kultivator lautan setan tercengang melihat momentum kemunculan pembalasan ilahi ini dan berpikir apakah ada kultivator kuno yang belum mati. Di tempat lain di pavilion penyaringan harta, seorang pak tua dimarahi dan diperlakukan dengan kejam oleh kultivator di tingkat pendirian yayasan, tapi dia tetap tersenyum. Namun ekspresinya langsung berubah seketika ketika melihat awan kesengsaraan ilahi, dan tiba-tiba dia menghilang, terbang menggunakan kura raksasa. Kira-kira siapakah dia, guys? Kemudian adegan mendebarkan terjadi, di mana malapetaka datang dengan kekuatan dahsyat dan pilar merah datang secara langsung membawa tekanan yang sangat besar, menyebabkan kota Qinling hancur. Tidak berhenti di situ, kesengsaraan ilahi masih berusaha menghancurkan bendera terlarang. Namun Wang Ling tidak membiarkan hal itu. Jadi dia mulai berperang melawan kesengsaraan ilahi dan akhirnya berhasil menyelamatkan bendera larangan kuno. Namun dilihat dari video previewnya, guys, animasi Donghuanya sudah resmi diadaptasi. Dalam deskripsi novelnya, untuk menjaga bendera terlarang, Wang Ling tidak segan-segan memasukkan kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya, yang menyebabkan kultivasinya menurun. Agar bendera batasan kuno tidak jatuh ke ranah formasi inti, Wang Ling juga mulai melakukan pembantaian, membunuh ribuan kultivator formasi inti hanya untuk menyerap inti emas mereka. Hanya saja gerakan Wang Ling ini agak kejam dan tidak manusiawi. Itu adalah pembunuhan brutal terhadap orang-orang yang tak bersalah. Namun animasi Donghuanya berbeda. Pihak resminya langsung mengatur orang-orang kuat untuk merebut harta kuno itu. Bendera larangan itu juga memberi Wang Ling alasan untuk membunuh orang itu, yang dianggap sebagai tindakan menutupi kesalahan dari novelnya, guys. Nah, setelah mengatasi masalah ini, Wang Ling dan Qiu Shiping kemudian pergi ke gua kultivator kuno itu menggunakan perahu awan. Dalam perjalanan, mereka dihentikan oleh pak tua yang naik kura-kura raksasa dan lagi minum anggur. Dia bernama Sun Dian. Lalu dia memaksa Wang Ling menjadi muridnya. Tapi karena Wang Ling masih punya urusan, dia meminta izin pergi dulu dengan Qiu Shiping. Sun Dian mengizinkannya dan memberi waktu 1 bulan. Setelah itu Wang Ling harus menemuinya di pavilion pemurnian harta. Kemudian Wang Ling dan Qiu Shiping sampai pada tujuannya, dan dengan pemahaman batasan kuno Wang Ling, pintu gua dengan mudah dibuka. Kemudian keduanya bekerja sama untuk menangani binatang terlarang, dan kemudian salah satu dari mereka mendapatkan jiwa yang baru lahir. Dan yang ada di tangan Wang Ling adalah gurunya Qiu Shiping, guys.